Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Devi Triliana, NIM 21041110011, jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, dosen pembimbing Pak Nur El Fajri, asisten dosen Banggales Suryo. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum bentos dan nekton. Bentos adalah organisme dasar perairan, baik berupa hewan, zoobentos maupun tumbuhan fitobentos, yang hidup di permukaan dasar maupun di dalam dasar perairan. Berdasarkan kebiasaan hidupnya, organisme bentos dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, infauna, yaitu organisme bentos yang hidup menetap di dalam sedimen atau substrat. Contohnya yaitu pada kelas bivalva dan polychaeta. Sedangkan epifauna yaitu organisme bentos yang hidupnya di permukaan sedimen atau substrat. Contohnya kelas crustacea dan larva serangga. Sedangkan berdasarkan ukuran tubuhnya, bentos pun dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, makrobentos, kelompok bentos yang berukuran besar dari 2 mm. Yang kedua, meiobentos, kelompok bentos yang berukuran 0,2 sampai 2 mm. Dan yang terakhir, mikrobentos, yaitu kelompok bentos yang berukuran kecil dari 0,2 mm. Dikarenakan stasiun samplingnya yang dangkal, kita akan menggunakan metode yaitu metode tangkap segera dengan menggunakan alat yaitu paralon dan plastik sampel. Selanjutnya kita tancapkan paralon ke dasar tanah dan tutup menggunakan tangan pada ujung bagian paralon. Dan memasukkannya ke plastik sampel. Setelah mengambil sampel, kemudian kita meletakkannya ke saringan bentos dengan ukuran 30. Kemudian untuk membuang pasir-pasirnya, kita membilasnya menggunakan air. Lalu kita memasukkan bentosnya ke cawan Petri. Setelah itu kita melakukan pengamatan di laboratorium. Setelah kita membawa ke laboratorium dan mengidentifikasinya, kita dapat menghitung kelimpahan, nilai indeks keragaman, indeks dominansi, serta indeks keseragaman. Nekton adalah kelompok hewan air yang termasuk ke dalam kelas Pisces, dikenal sebagai finfish, bertulang punggung, bergerak dengan sirip, bernapas dengan insang, dan mempunyai suhu tubuh relatif sama dengan suhu habitatnya. Pengambilan sampel ikan biasanya menggunakan jala atau jaring. Baik, di sini akan melakukan pengambilan sampel nekton menggunakan alat, tangku, dan plastik sampel. Baik. Jadi kita akan mencari ikannya.
memasukkan ikannya ke dalam pasir sampel. Setelah itu kita mengidentifikasinya dan membawanya ke laboratorium. Nekton merupakan perenang bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain tidak tergantung pada arus air. Nekton terdiri dari organisme yang mempunyai kemampuan untuk bergerak, sehingga tidak tergantung pada arus laut. Ciri-ciri nekton adalah mempunyai kemampuan dan alat untuk bergerak secara aktif dalam tubuh air.